Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Semoga Allah menambahkan segala kebaikan bagi kita dunia dan akhirat, dan kenikmatan akhirat yang paling terbesar sebagaimana tadi dibacakan oleh Syekh di rakaat pertama, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Di akhirat itu nikmat yang paling terbesar adalah ketika seorang hamba menerima catatan amalannya dari sebelah kanan. Maka ini berarti dia selamat. Maka kita doakan semoga kita menerima catatan amalan kita dari sebelah kanan. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas masih melanjutkan tentang bab pekerjaan, tapi kali ini bukan dari sisi pekerjanya. Kali ini kita bahas dari sisi yang sebaliknya. Kalau dalam Islam, berkumpul pada diri seseorang itu dua hal, ya, dan ini dibahas di dalam syariat. Ada hak, ada kewajiban, ya. Dan jika seseorang memperhatikan dua perkara ini, hak dan kewajiban, maka niscaya terjadi tawazun, keseimbangan, ya. Contoh, Islam mengatur keseimbangan antara suami dan istri, mengatur keseimbangan antara pekerja dengan atasan, ya. Bahkan dalam hutang piutang pun diatur antara yang hutang dan yang berhutang, ya. Atau dalam gadai itu rahan, itu gadai, hak dan kewajiban rahim penggadai, hak dan kewajiban murtahin yang menerima gadai, semuanya diatur. Maka pada pagi hari ini kita akan bahas tentang, kalau kemarin ummal, ya, ummal itu artinya pekerja atau karyawan. Hari ini mungkin kita akan bahas dari sisi yang sebaliknya, yaitu atasan, ya. Apa kalau istilah kita bos, atau misalnya dia di posisi di mana dia ini posisinya orang yang menggaji, ya. Posisinya adalah orang yang kemudian mengupah, ya. Orang yang memberikan bayaran kepada seseorang yang dia pekerjakan, Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita lihat, jika misalnya dalam satu pekerjaan, dan kita pun semuanya akan berhadapan dengan hal ini dalam kehidupan, entah kita sebagai atasan atau kita pernah menggunakan jasa seseorang, ya, kita akan ada di posisi ini, Bapak Ibu. Makanya jika misalnya ada hubungan pekerjaan, ya, ada hubungan bisnis, ya, atau ada hubungan muamalah antara kita dengan seseorang, ya, kemudian kita dengan sengaja menunda, ya, atau bahkan tidak memenuhi kewajiban kita dalam urusan bayaran atau apapun, ya,
itu ternyata di dalam syariat itu hukumannya tuh bukan main-main, itu luar biasa. Ya. Bahkan di hari kiamat setiap orang itu akan berusaha mencari perlindungan. Ya. Nah, justru ada kemudian seseorang yang dijadikan sebagai musuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia cari perlindungan, namun ternyata dia dijadikan musuh oleh Allah. Ya. Yang berarti bukan hanya tidak dapat perlindungan, tapi dia kemudian dicap sebagai musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk diantaranya adalah orang yang mengkhianati perjanjian. Ya. Orang yang kemudian memakan hak pekerja. Misal di kontrak itu akad gajinya itu ditetapkan misalnya 4 juta, tapi ternyata kenyataannya dia hanya menggaji 3 juta. Nah, ini bahaya. Ya. Qala Allah thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya. Ada 3 orang Bapak Ibu sekalian. Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, yang kemudian akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Akan menjadi musuhku, kata Allah. Ya. Yang pertama, rajulun aqtabi thumma ghadar. Ya. Seseorang yang bersumpah atas namaku kemudian dia khianat. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Bersumpah atas nama Allah kemudian khianat. Ya. Yang kedua, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanah. Yang kedua adalah, jadi ada orang merdeka hurran, ya, namun dijual sebagai budak, maka orang ini nanti tidak akan menjadi musuh Allah di hari kiamat. Yang ketiga, rajulun istajara ajiran. Ada seseorang dia mempekerjakan orang lain sebagai pekerja, ya. Dia pekerjakan, nah, dia jadikan mereka sebagai karyawan. Fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Namun ini pekerja ini dia sudah kerja gitu, dia sudah selesaikan tugasnya, ya. Namun dia tidak dikasih gajinya, Pak. Dia tidak dikasih gajinya. Nah, ini termasuk orang yang kemudian tidak dapat perlindungan, bahkan jadi musuh Allah. Ya, jadi kita lihat nih, Pak. Untuk pekerjanya perintahnya apa? Itqan, profesional. Jangan kurangi itu jam kerja. Untuk yang jadi atasan perintahnya apa? Cepat bayarkan upahnya, jangan ditunda. Jadi kayak tawazun begitu, Pak. Makanya dalam Islam itu semua hukumnya itu ada hak dan kewajiban. Jika semuanya ditunaikan, insya Allah terjadi keseimbangan atau tawazun. Ya. Nah, jadi jika kemudian di dalam muamalah, di dalam akad pekerjaan, ya, ada tenaga orang lain diambil, Pak, tanpa ada kompensasi yang disepakati, ini hukumnya sama seperti mencuri harta mereka. Kita pakai tenaga orang lain, ya, atau kita pakai pikiran orang lain, ya, di mana di situ tidak ada kompensasi apapun, maka ini sama seperti mencuri harta mereka. Ya, jadi misal ada seseorang dia pekerjakan karyawan, gitu ya,
terus dengan sengaja Pak, dia nggak bayar gajinya, maka hukumnya itu sama seperti dia mencuri harta orang lain. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita bilang menahan harta buruh, menahan harta karyawan, ya, tidak membayar biaya, misalnya ini ada kita apa yang biasanya butuh biaya ini, makanya saya bilang kita itu semuanya tuh akan ada di titik ini Pak. Misalnya Bapak Ibu pernah menggunakan jasa apa yang kira-kira di situ kita harus bayar? Jasa apa misalnya? Jasa apa? Kuli bangunan misalnya. Terus nggak kita bayar, ini berarti masuk statusnya ke dalam seseorang yang kemudian mencuri harta orang lain. Bahkan harta yang kita ambil itu, ya, yang tidak kita bayarkan ini, bahayanya itu ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perdagangan, tijarah, yang kemudian ridha satu sama lain. Makanya jangan kemudian kita itu meremehkan hak dan kewajiban di dalam pekerjaan. Sekecil apapun manusia itu pasti dikasih kesempatan untuk meminta haknya di hari kiamat. Jangankan manusia, kita pernah bahas, hewan pun dikasih kesempatan. Betul? Hewan dikasih kesempatan untuk haknya di hari kiamat. Apalagi manusia yang misalnya gajinya tidak dibayar, sengaja dia kabur, begitu ya. Bapak Ibu pernah nggak dibayar di dalam pekerjaannya? Atau jangan-jangan nggak bayar gitu? Makanya tuh masalah hak dan kewajiban ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kalau kita dengan pekerja, ya mungkin kita anggap secara psikologis nggak terlalu dekat. Jangankan kita dengan pekerja Pak, kita dengan pasangan hidup pun itu ada hak dan kewajiban. Betul Bapak Ibu? Misalnya ibu-ibu haknya apa saja ibu-ibu dalam rumah tangga? Uang belanja, nah, itu haknya itu. Apalagi ibu-ibu? Apa? Undangan. Undangan apa itu? Undangan pesta atau apa gitu. Oh, undangan pesta. Ibunya nggak ada, suaminya langsung ngasih. Oh, undangan, baik. Sekarang udah ada KUHP baru itu. Udah ada. Kalau nikah siri tanpa persetujuan itu bisa 6 tahun itu Pak. Ya. Makanya Bang Jali udah nggak bisa lagi jual apa? Kan dulu beli tanah dapat pemiliknya Bang Jali ya. Udah ada tambahan syarat lagi kecuali istrinya setuju. Kalau nggak bisa pidana 6 tahun gitu. Makanya dalam Islam itu jangankan kita bilang ke atasan dengan pekerja, istri suami saja Pak, itu akan saling menuntut di akhirat untuk urusan apa? Hak dan kewajiban. Makanya mungkin Bapak Ibu sering baca surat Abasa itu ketika manusia itu yauma yafirul mar'u min akhihi, semua orang akan saling lari satu dengan yang lain, betul? Anak lari dari orang tua lari dari anak, suami lari dari istri, ibu lari dari anaknya, saling meninggalkan karena mereka itu satu, takut saling menuntut. Itu diantara salah satu yang menafsirkan ayat ini. Takut saling apa? Saling menuntut.
Jadi jangan dikira misalnya ada istri nggak dipenuhi haknya, dia di akhirat nggak akan menuntut, dia tuntut. Betul ibu-ibu? Kan kalau haknya tidak dipenuhi, maka Allah kasih kesempatan, silahkan minta haknya. Ya, karena hari ini semua hak akan ditunaikan. Hatta seorang wanita dia akan pasti menuntut haknya kepada suaminya. Ya. Makanya bapak-bapak tiap hari itu harus bilang, wahai istriku, mohon maaf jika ada hak yang belum saya tunaikan. Itu harus agar dia melepaskan haknya. Nah, kapan-kapan kita bahas dalam bab nikah. Ya. Makanya ketika kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man iqtata'a haqqa mri'in muslim biyamini. Ya. Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpah, ya, dengan sumpah, faqad aujaballahu an-nar, maka Allah mewajibkan api neraka baginya. Aujaba, Allah wajibkan dia dapat api neraka. Waliyadu billah. Wa harrama alaihi al-jannah, dan diharamkan surga baginya. Ini takkidnya ini luar biasa. Diwajibkan neraka, diharamkan surga. Ya, padahal kalau kita lihat misalnya diwajibkan neraka, ya berarti surganya udah lepas, kira-kira begitu ya. Tapi ditakkid, dipertegas lagi, diharamkan, diwajibkan neraka, diharamkan surga. Ini berarti benar-benar penegasan betul ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, wa harrama alaihi al-jannah faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Meskipun yang dia ambil ini sesuatu yang yasiran. Yasiran ini apa? Ya, remeh. Sesuatu yang ringan. Sesuatu yang tidak dianggap. Sesuatu yang kadang kita anggap ini biasa. Ya. Qala, kemudian Nabi bilang, wa in qadiban min araqin, hatta yang kamu ambil itu setangkai arak. Arak ini apa? Siwak. Hatta yang kamu ambil itu siwak, satu tangkai saja. Makanya kalau kita bayangin, ya Allah, siwak satu tangkai saja seperti itu. Apalagi jika berhubungan dengan gaji orang. Ya. Ini bahaya ya, banyak atasan, banyak konglomerat, banyak pengusaha. Ya. Saldo di rekeningnya banyak Pak. Ya. Bisa liburan ke sana ke sini. Tapi gaji karyawannya nggak dibayar. Betul? Hak dari pekerjanya dia tunda. Sengaja mungkin dia investasikan ke sesuatu yang kemudian bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Gaji karyawannya dia tunda sampai berbulan-bulan Pak. Lama dia tunda itu ya. Ini kalau dalam fikih itu disebut mutlul ghani. Ya. Itu sama saja seperti apa? Menunda pembayaran sementara dia mampu. Tadi kita sebut ada orang mampu bayar gaji tapi dia tahan, maka hukumnya dia makan harta orang. Ada orang dia mampu bayar gaji namun dia tunda. Jadi kalau mampu bayar sengaja nggak bayar, dianggap makan harta orang. Mampu bayar tapi tunda, kita nggak bilang dia nggak bayar, tapi dia sengaja apa? Tunda. Tunda pun itu konsekuensi hukumnya itu zulmun. Zulmun itu apa? Zalim. Ya. Makanya ternyata urusan gaji ini Pak, ya, ini cukup sangat sensitif ternyata di dalam syariat Islam. Ya. Tadi di awal kita bilang
Ada yang sengaja nggak bayar, dia tapi beda urusannya, misalnya dia udah nggak mampu bayar, terus dia minta iqalah, Pak, pelepasan hak. Kemudian karyawannya ini bilang, ya sudah, saya ikhlas, saya lepaskan hak saya. Ini beda. Yang kita bahas orang yang sengaja dia nggak bayar, dia kabur. Ya, itu sampai dikatakan, jangankan dia minta perlindungan di hari kiamat, dia dijadikan musuh Allah. Ya. Jika dia mampu bayar namun dia tunda, ya, jadi berhubungan dengan kezaliman dalam urusan ujrah, ya, atau hak dari karyawan ini, tunda saja, konsekuensinya apa? Zulmun atau zalim. Jika dia mampu, namun beda urusannya jika dia tidak mampu. Ya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, layyul wajib yuhillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Orang itu kalau sampai dia nunda kewajiban namun dia bayar, maka dia menghalalkan dirinya untuk dapat hukuman dan kehormatannya untuk dicela. Waliyadu billahi min. Ya, makanya saya sering kemudian mengingatkan, ya, antum punya karyawan, antum punya hubungan pekerjaan sama orang, ya, karena kita pun misalnya menggunakan jasa seseorang, kita hadapi juga konsekuensi. Ya. Nah, mungkin ada seseorang dia punya kekuatan secara finansial, Pak. Ya. Dia punya pengacara, Pak. Dia punya kuasa. Ini bicara di dunia, ya. Kan ada, ya, misalnya satu perusahaan yang terbebaskan dari kewajiban membayarkan gaji karyawan karena dia punya kekuatan secara finansial untuk misalnya berperkara, begitu ya. Dia punya pengacara sehingga dia akhirnya nggak bisa dituntut dari kewajibannya. Kan beberapa dalam berita itu kan kita sering lihat, ya, karyawan menuntut gaji yang tidak dibayarkan oleh perusahaan, sehingga akhirnya perusahaan yang menang di dalam berperkara. Kenapa? Mereka punya kekuatan, lawyernya hebat. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Ya. Pekerja mungkin bisa dizolimi oleh kekuatan dunia, Pak. Tapi hati-hati, ya, ada senjata langit yang nggak bisa ditolak oleh siapapun. Di pengadilan mungkin mereka bisa ditolak, tapi ada satu pengadilan yang mereka diterima seluas-luasnya. Bahkan tuh kalau ada pekerja dia terzalimi, gajinya tidak dibayar, Bapak Ibu tahu tidak ada penghalang satupun antara doanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita sering ingatin ini Bapak Ibu sekalian, ya, ada seorang pegawai pekerja, ya, dia pulang ke rumahnya nggak bawa apa-apa, ya, keluarganya kelaparan, ya. Kenapa? Karena misalnya tidak dibayarkan gajinya, ya, dia angkat tangannya, dia minta kepada Allah, itu hancur kekuatan dunia orang yang kemudian menzalimi dia. Betul? Ya, makanya wattaqi da'watal mazlum. Kata Nabi, takutlah kamu doa orang yang terzalimi, Bapak Ibu. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ini doa orang terzalimi itu tidak ada hijabnya sama sekali, Bapak Ibu. Itu langsung sampai, ya. Makanya ada dulu tuh di Basrah kalau tidak salah, ya. Ada seorang perempuan, dia itu dizolimi, Pak. Dia dizolimi. Saat dia dizolimi saat itu, yang menzolimi dia ini memang punya kekuatan secara teritorial. Ya. Kalau kita bilang wilayah itu semacam kekuasaan, gitu ya.
Dia kemudian protes kepada yang menzalimi dia tersebut, ya. Dikatakan bahwasanya dia bilang kepada yang menzalimi dia pada saat itu, beliau bilang begini, ama tattaqillahi fi du'a, kamu nggak takut dengan doa saya? Kemudian dijawab oleh penguasa ini yang kemudian menzalimi perempuan ini. Kebetulan perempuan ini dia nggak punya apa-apa, dia nggak punya harta, dia nggak punya kekuasaan, dia nggak punya pengaruh apa-apa. Dia bilang apa? Allah, minta kepada Allah. Ya. Fal nanzur madza yaf'al Allah. Nanti kita lihat apa yang Allah lakukan kepadaku, kata penguasa ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ternyata dia bikin kesalahan. Ya. Setelah bikin kesalahan, dia Arab di depan umum, ketemu dengan wanita tersebut, dia bilang, saya sudah menemukan Allah di dalam doa. Kamu sudah merasakannya sekarang? Hati-hati, Pak. Dua orang terzalimi itu nggak ada hijab sama sekali. Tidak ada hijab sama sekali. Tidak ada yang bisa menghentikan. Ya, bahkan tidak ada penghalang sama sekali. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan ada 3 doa yang tidak tertolak. Di antara 3 doa yang tertolak ini ya orang yang puasa sampai dia berbuka. Kemudian siapa lagi? Pemimpin yang adil. Kemudian siapa lagi? Orang yang terzalimi. Ya. Makanya kalau karyawan itu dia nggak dibayar gajinya, masuknya dia mazlum, terzalimi, maka dia termasuk orang yang kemudian dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam itu sangat memperhatikan urusan yang berkaitan dengan gaji, ya, antara karyawan dengan bahasa kita, bosnya, gitu ya. Makanya kebinasaan seseorang, kehancuran seseorang, ya ini kita melihat, Pak, banyak itu perusahaan-perusahaan besar, ya, bangkrut, Pak. Ya. Kebangkrutan mereka ini dimulai, ya, akibat daripada mereka ini menganggap remeh atau lalai urusan ujroh karyawannya. Makanya di antara perkara yang sebenarnya bisa membuat perusahaan itu jadi bagus, jadi lancar adalah perhatian dia terhadap apa? Terhadap gaji dari karyawannya. Ya. Nah, Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, ya, kemudian meriwayatkan tentang apa yang Nabi katakan, ya, kalau kita zalim maka kezaliman ini dia akan jadi hari kiamat, akan jadi kegelapan di hari kiamat. Ya. Ada satu perusahaan itu karyawannya tuh puluhan ribu, ya. Udah hampir 6 bulan gaji karyawannya tuh gak dibayar. Pabriknya besar gitu ya. Udah di demo sampai ini, akhirnya naik di pengadilan. Seperti yang kita bilang tadi, dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan finansial, sehingga akhirnya dia lolos dari kewajiban ini. Sementara dia sendiri pun punya harta, punya aset yang sangat besar, ya, lolos karena itu. Ya. Apa yang terjadi? Ya, ternyata nggak lama kemudian dia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya kehidupan seseorang. Betul?
gaji pegawai itu bagi atasan itu mungkin hanya sekedar angka-angka yang sudah diangkatkan. Tapi bagi pekerja Bapak Ibu, angka ini nafas mereka. Betul? Harapan dia di dalam kehidupannya. Ya. Nah, sehingga ketika kemudian rantai kewajiban ini terputus Bapak Ibu sekalian, ya, padahal dia sudah memenuhi haknya, ya, kewajibannya begitu ya, kerjanya sesuai, misalnya sehari itu kerjanya berapa jam Bapak Ibu? 8 misalnya, kadang-kadang disuruh lembur ya. Sementara di rumahnya dia punya kewajiban lain, nafkahnya harus dibayar begitu kan. Ada kewajiban yang harus dia penuhi, anak-anaknya, istrinya ya. Kan kalau urusan nafkah ini kan liyunfiq dzu sa'atin ya. Dia memberi nafkah menurut kemampuannya. Ketika gajinya ditunda, maka dia kehilangan kemampuan, Pak. Ini efeknya kepada urusan apa? Nafkah. Ada hak keluarganya yang lepas di sini, Pak. Makanya kenapa dia tuh apa? Kalau kita bilang tuh sistemik, Pak. Sistematis. Menunda gajinya otomatis menghilangkan kewajiban dia terhadap nafkah keluarga, ya. Bahkan kemudian bayangkan, Pak, misalnya dia harus bayar uang sekolah anak, akhirnya enggak bisa dia lakukan, begitu ya.